Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan bab teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini biasa disebut dengan teks LHO. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Islami, bisa dipanggil Bu Rizky. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum Ibu lanjutkan penjelasannya, Ibu kasih tahu kompetensi dasar untuk teks LHO, yaitu 3.1, mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan maupun tulisan. 4.1, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Ya, kita mulai dengan pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau teks yang melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau hasil dari observasi. Ciri teks LHO ada 7. Yang pertama, mengandung fakta atau faktual, yaitu maksudnya teks ini tidak dibuat-buat. Kemudian, yang kedua, bersifat objektif. Ketiga, teks disajikan secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Yang kelima, disajikan secara menarik. Keenam, teks laporan hasil observasi sering dimulai dengan kalimat definisi tentang penggolongan atau klasifikasi. Contohnya, komodo merupakan jenis hewan melata terbesar di Indonesia. Yang ketujuh, sering digunakan nomina atau kata benda dengan penjenis dan kelompok nomina dengan pendeskripsi. Contoh dari kata benda yaitu tumbuhan, burung, seperti itu ya. Kemudian kalau contoh dari kata benda penjenis yaitu tumbuhan berbiji, memakan biji-bijian, seperti itu ya. Kalau kelompok kata benda dengan deskripsi, contohnya berdaun menjari, berparuh kecil, berparuh lancip, seperti itu. Struktur LHO ada 3, yaitu klasifikasi atau pernyataan umum, anggota atau aspek yang dilaporkan, dan yang terakhir adalah simpulan. Klasifikasi merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan dilaporkan. Pada tahap pembukaan disampaikan bahwa objek atau gejala yang diobservasi dapat diklasifikasi berdasarkan kriteria persamaan atau perbedaan. Kemudian, anggota atau aspek yang dilaporkan dijelaskan peristiwa atau fenomena secara lebih rinci terkait hal-hal yang akan dibahas, seperti bagian-bagian, termasuk fungsi-fungsi, sifat, kebiasaan hidup, atau perilaku dari makhluk hidup. Yang terakhir yaitu simpulan, biasanya mengandung gambaran umum isi teks, dan simpulan ini bersifat opsional. Maksudnya opsional itu bisa disertakan atau tidak disertakan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kaidah bahasa LHO. Ada 6 ya. Yang pertama, menggunakan istilah teknis. Istilah teknis itu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya, mamalia, habitat, ekosistem, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan sesuatu. Contohnya, besar, kecil, manis, asam, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Kata rujukan yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan. Contohnya, ini, itu, di sana, di sini, di situ, dia, mereka, beliau, dan sebagainya. Yang keempat, frasa. Frasa merupakan gabungan kata. Frasa didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata
yang bersifat non-predikatif atau hubungan antara kedua unsur yang membentuk frasa tidak berstruktur subjek, predikat, atau predikat objek, atau sering juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu sintaksis di dalam kalimat. Misalnya frasa siswa kelas 10 itu satu frasa. Kenapa? Karena siswa tidak bisa dipisah dengan kelas 10 karena tidak memiliki satu fungsi sintaksis. Jika digabung siswa kelas 10, frasa tersebut akan mengisi fungsi subjek. Contoh yang kedua, kalau masih belum paham, misalkan di lapangan, di itu tidak bisa dipisah dengan lapangan. Kenapa? Karena di kalau dipisah itu tidak memiliki satu fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis itu seperti subjek, predikat, keterangan itu loh ya. Jadi kalau di lapangan tidak bisa dipisah karena kenapa? Karena tidak bisa mengisi satu fungsi sintaksis. Jika digabung di lapangan itu bisa mengisi fungsi sintaksis, yaitu keterangan tempat. Yang kelima, sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan dan antonim adalah lawan kata. Contoh dari sinonim: senang, puas. Kemudian rajin dengan giat. Kalau contoh dari antonim: diuntungkan dan dirugikan. Kemudian yang terakhir, kalimat simplak dan kompleks. Kalimat simplak biasa disebut dengan kalimat tunggal yang memiliki satu predikat. Sedangkan kalimat kompleks bisa disebut dengan kalimat jamak. Kalimat jamak ini memiliki dua pola kalimat ya, atau memiliki dua predikat atau kata kerja utama. Contoh dari kalimat kompleks yaitu kalimat Danu memukul bola dan Rudi menangkap bola itu. Nah, dari contoh kalimat tersebut kita mengetahui bahwa ada dua predikat, yaitu memukul dan menangkap. Nah, itu disebut dengan kalimat kompleks atau kalimat jamak. Nah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan tugasnya, yaitu catatlah semua penjelasan yang saya berikan di seluruh slide di buku tugas kalian, yaitu buku tulis bahasa Indonesia. Kemudian jangan lupa beri identitas diri kalian di atas catatan ya. Kemudian foto catatan kalian dengan jelas. Setelah itu kirim ke email saya. Kita akhiri belajar hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk mengajar, dan semoga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa segera selesaikan tugasnya dan kirim ke email saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.